Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Julana Salma, Teknik Mesin 2019, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan mereview secara singkat mengenai materi praktikum menggambar mesin perancangan menggunakan SolidWorks. Pertama kita buka SolidWorks-nya, lalu kita klik New, dan muncul tampilan seperti ini. Part itu untuk menggambar suatu benda 3D, dan assembly itu untuk menggabungkan beberapa part, serta drawing ini untuk dua dimensi dari part yang sudah kita buat untuk dicetak atau di print. Pertama kita klik part, klik OK. Nah, untuk tools sketch itu terdiri dari banyak tools seperti line yang terdiri dari line dan center line, circle, rectangle, center point arc, slot, polygon, line, lalu di sini ada ellipse, ada untuk text, trim entities, convert entities, offset entities, mirror, linear sketch pattern, sama move entities. Pertama, untuk menggambar suatu part kita pilih pandangannya pakai front, top, atau right plane. Misal kita pakai front plane, kita klik kanan, sketch. Lalu misalkan kita untuk mau buat mirror nih, kita bikin garis bantunya dulu, yaitu pakai center line seperti ini. Lalu kita buat line misal seperti ini. Terus mau kita mirror, kita klik mirror ya, terus kita klik mana aja garis yang mau di mirror. Lalu ini diklik untuk center line-nya dan klik ini. Nah, untuk linear sketch pattern ini kita bisa ada yang linear, ada yang circular. Pertama linear itu buat misalkan kotak. Nah, kita dimensikan pakai Smart Dimension. Ukurannya misalkan ini 5. Nah, kita klik linear sketch pattern-nya, terus kita klik garis-garis dari kotaknya ini. Ini ada direction 1 ini sama direction 2 ini untuk sumbu X, misalnya jaraknya 10, terus kita mau kasih 3 atau 4, terus kita kasih 3. Terus ini sudutnya, terus yang ini sama 10, terus kita misalnya ada 3 atau 4 untuk sumbunya, terus bisa diubah arahnya seperti ini. Misalkan kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita exit sketch. Nah, hasilnya. Habis itu kita masuk ke tools fitur. Yang pertama adalah extrude boss, ini untuk membuat gambar menjadi 3D. Kita klik. Nah, ini kita bisa nanti dia mau ke depan atau belakang, dan juga dia di extrude mau berapa jaraknya, misalkan ini 3, terus bisa ini plan banyak variasinya, bisa dipilih. Kita pakai blind, terus kita checklist. Nah, jadinya seperti ini. Terus ada di sini ada extrude cut. Extrude cut tuh maksudnya misalkan nih, kita untuk membolongkan suatu jenis, kita extrude cut. Ini terus sampai ujung misalkan tuh. Nah, jadinya bolong. Kalau revolve boss ini untuk dipakai model 3D yang berbentuk melingkar. Kalau misalkan swept boss ini untuk buat biasanya untuk kayak pipa. Terus kalau love boss ini
untuk membuat model 3D berdasarkan beberapa objek profil. Terus ada How Wizard, ini juga untuk membolongkan suatu benda. Revolve Cut juga untuk revolve cut ini untuk memotong suatu benda. Kalau Sweep Cut ini juga sama, tapi berdasarkan jalur referensi. Terus ada Love Cut, Boundary Cut, ada Fillet. Fillet ini terdiri dari fillet dan chamfer. Fillet ini atau chamfer biasanya untuk ujung-ujung yang tajam seperti ini, supaya nggak tajam gitu. Misalkan ini kita kasih radiusnya 2, kita klik garis yang lagi fillet seperti ini, klik checklist. Nah, hasilnya gini, jadi dia nggak tajam gitu. Terus untuk chamfer ini juga sama. Chamfer itu dia lebih ke pemotongan. Misalkan kita pakai 2, terus kita klik garis yang mau kita chamfer. Lalu ada linear pattern. Linear pattern ini dia fungsinya sama seperti yang ada di sketch ini. Di fitur juga ada. Terus rip ini untuk si rip. Terus ada graph, ada shell. Shell ini untuk membuat kaleng. Misalkan ini suatu benda ini tengahnya jadi kayak kosong seperti kaleng, itu pakai shell. Terus ada wrap, ada bend ini buat kubah. Terus ada mirror sama seperti yang tadi. Ada reference geometry ini biasanya untuk membuat plan baru, bisa pakai ini, klik reference geometry terus klik plan. Lanjut ke materi Weld. Pertama kita klik 3D sketch, lalu kita sketch yang ingin kita buat, misal membuat meja. Terus kita menggunakan 3 sumbu, dan cara ubah-ubah sumbunya klik tab, terus kita klik garis-garisnya, kita dimensikan. Lalu untuk menyamakan setiap kakinya itu kita klik garis-garisnya sambil pencet CTRL pada keyboard, lalu klik equal, itu sama dengan. Lalu ada structural member, kita pilih jenis dan ukurannya. Lalu kita klik garis-garisnya itu, dan ada fitur Weldment untuk fitur pengelasan, ada trim atau extend ini untuk menyambungkan struktural member, dan ada end cap untuk menutup. Nah, jadi tertutup seperti ini. Terus ada gusset. Gusset ini adalah untuk sirip. Caranya dengan klik permukaan 1 dan 2, nanti muncul gussetnya seperti ini. Jadi di sheet metal ini pertama ada base frame, lockdown, FD frame, meter, hem, dan lain-lain. Kalau base frame ini untuk membuat lembaran metalnya. Jadi kita pilih dulu pakai pandangan yang mana. Misalkan kita pakai top plane, terus kita sketch. Nah, bisa seperti ini, kita exit sketch, dan otomatis kan dia langsung ke base frame ini. Untuk ketebalannya misalnya 2 meter, terus 2 mm, terus kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Oh iya, karena SolidWorks ini diperuntukkan untuk engineering, jadi kita bisa memilih materialnya. Dengan ini klik kanan, edit material. Ada banyak ya, kita bisa pakai misalnya contoh alloy steel, kita apply, kita close. Lalu untuk melihat propertiesnya, di evaluate mesh properties, di sini adalah propertiesnya, dan di sini ada tertera masanya. Jadi kita bisa mengetahui berapa massa dari part yang kita buat itu. Lanjut ke sheet metal lagi, ada lockdown ini sama seperti di fitur, dia sama-sama buat benda yang melingkar. Terus FG Flame ini untuk membengkokkan dari ini bendanya. Misalkan kita klik ini, terus kita bisa pakai radiusnya, kita misalnya 5. Terus ini untuk ketinggiannya, dan ini derajatnya bisa pakai bebas. Pilihannya tuh banyak. Seperti ini. Meter flange juga fungsinya sama kayak FG flame.
dia juga sama-sama untuk membengkokkan. Lalu ada jok itu untuk membengkokkan tapi harus buat garis dulu. Terus ada di sini ada extrude cut juga sama, simple hole juga sama untuk bolongin. Terus ini flatten tuh untuk kayak bisa biar tahu kerangkanya gimana gitu. Forming ini adalah untuk benda jadi, bisa kita langsung taruh di sini. Kita klik di library, design library, terus forming tool. Terus misalnya kita pakai emboss, circular emboss, kita tarik, kita taruh. Nah, hasilnya kayak gini. Itu kegunaan dari forming tool. Ada ini tool fan ini untuk ventilasi, tapi kita harus lihat dulu di catch ventilasinya kayak gimana. Nah, terus boundary ini kita klik yang garis lingkaran terluar, terus ribs ini untuk yang garisnya ini bisa diubah. Terus spars ini untuk yang lingkaran-lingkarannya. Terus fill in boundary ini untuk yang di tengahnya. Kita klik OK. Jadi seperti ini untuk ventilasi. Nah, lanjut kita ke materi. Untuk materi simulation, pertama kita sudah buat bendanya seperti ini. Terus kita ke Office Product, SolidWorks Office, kita klik SolidWorks Simulation. Nah, untuk kita mensimulasikan benda tersebut, kita ke Simulation, lalu kita klik Study Advisor, klik New Study, misalkan Alloy Steel. Terus ini bisa di apply atau edit materialnya. Habis itu kita ke Fixture Advisor, ke Fix Geometry, bidang sini. Kita oke. Lalu habis itu kita kasih gayanya. Ini kita bisa menentukan berapa gayanya. Bisa 3 Newton untuk gayanya misal. Terus kita klik mesh, create mesh. Oke. Nah, lalu habis itu kita run. Nah, ini adalah hasilnya. Ini stressnya, displacement sama strain. Terus ini kita bisa ubah satuannya. Di sini kita bisa ubah cara kita pakai Newton per meter kuadrat. Lalu untuk kita mencari force-nya itu klik threshold, define the factor of safety float. Oke. Dan di sini muncul nilai force-nya. Nilai force itu tidak boleh 1, karena kalau 1 patah, tapi tidak boleh terlalu jauh dari 1. Jadi kayak 1,2, 1,3 itu boleh. Terus cara untuk mereport hasil dari simulation kita klik report, lalu kita publish. Sekian dari review singkat saya mengenai materi praktikum menggambar mesin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.